Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmatnya kebaikan-kebaikan itu menjadi sempurna, yang dengan rahmatnya niat-niat baik itu menjadi terlaksana. Alhamdulillah kita semuanya yang hadir di tempat yang mulia ini dengan segala kemudahan dan kelancaran yang Allah berikan, ini semata-mata adalah murni rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah sepatutnya bagi kita semuanya untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Semoga salawat dan salam senantiasa terlimpahkan dan tercurahkan kepada manusia terbaik yang pernah dilahirkan ke atas muka bumi ini, yaitu Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya termasuk kita, yang semoga istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Untuk kedua mempelai Mbak Zahratul Mukminah dan Mas Widi Setiawan, kita ucapkan dan kita doakan dengan doa yang warid dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Semoga Allah memberikan keberkahan kepadamu ketika senang dan memberikan keberkahan atasmu ketika susah, dan semoga Allah mengumpulkan kalian berdua di dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita telah menyaksikan salah satu tanda di antara tanda-tanda keesaan, kekuasaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, yaitu pernikahan. Kita bisa gambarkan bagaimana Pak Mustafa, Pak Nirsun Mustafa selaku ayah dari mempelai perempuan, beliau telah mendidik, merawat, membesarkan putrinya dengan penuh perjuangan. Kalau kata orang Jawa, sirah nggo sikil, kalau endas sarung ya Pak ya. Kepala buat kaki, kaki buat kepala. Nungsang jembalit ya. Begitu juga dengan ibunya Mbak Zahra ini, mengandung selama berapa bulan Bu? 10 bulan ya, selama 9 bulan 10 hari kurang lebih. Saya juga nggak tahu dulu lahirnya pas segitu apa kurang atau lebih gitu. Ya, kurang lebih 9 bulan 10 hari. Wahnan ala wahnin, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengandung dalam keadaan payah bertambah payah. Semakin tambah bulan itu semakin susah. Mau miring ke kanan ya, kandungan semakin besar terasa susah. Miring ke kiri apalagi tengkurap lebih susah lagi. Wahnan ala wahnin. Kemudian ketika proses melahirkan,
itu bertaruh nyawa antara hidup dan mati. Maka tidak salah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kabar gembira bagi para ibu yang meninggal dunia ketika melahirkan, mendapatkan pahala seperti orang yang mati syahid. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, ketika melahirkan bertaruh antara hidup dan mati, kemudian menyusui sampai berapa lama? Berapa lama? Berapa tahun? Ya. Kalau eksklusif, ASI eksklusif itu 6 bulan. Selebihnya ada PMT, pemberian makanan tambahan. Ya, kurang lebih nanti disapi sampai umur 2 tahun. Kemudian dibesarkan, dididik, dirawat dengan penuh cinta dan kasih sayang. Ini fitrah yang Allah berikan kepada setiap orang tua, kepada setiap ayah dan ibu. Ya, bagaimanapun kondisi anaknya, seorang ayah dan ibu akan memberikan yang terbaik, memberikan kasih sayang yang terbaik untuk putra-putrinya. Lalu pada hari ini, dengan sebuah ucapan, dengan sebuah kalimat yang diucapkan oleh Mas Widi, yang sebelumnya adalah orang lain, bukan mahram, bukan siapa-siapa, dengan sebuah kalimat qabiltu. Apa artinya? Saya terima. Dengan kalimat itu yang tadi Mbah Zahra sudah dibesarkan, dididik sekian puluh atau sekian belas tahun, dengan sebuah kalimat qabiltu berpindah tanggung jawab dan kepemilikan dari kedua orang tua kepada Mas Widi, menjadi milik sepenuhnya Mas Widi sebagai seorang suami. Bahkan orang tua tidak punya kekuatan dan kekuasaan untuk memisahkan putrinya dengan suaminya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadirin wal hadirat yang saya doakan semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Izinkan kami memberikan nasihat kepada mempelai laki-laki, kepada pengantin laki-laki, dan kepada seluruh jamaah yang hadir yang merasa dirinya sebagai seorang laki-laki. Yang di depan saya laki-laki semua ya. Apa ada yang setengah laki-laki setengah bukan? Kepada pengantin laki-laki dan kepada seluruh jamaah yang menjadi seorang suami, izinkan kami memberikan nasihat dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah istrimu bil ma'ruf. Bukan hanya sekedar bergaul dengan istri, tapi Al-Quran sudah memberikan panduan bil ma'ruf. Artinya apa? Dengan cara yang baik, bahkan kalau bisa dengan cara yang terbaik. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, khairukum li ahlihi, sebaik-baik kalian adalah yang terbaik kepada keluarganya. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah mereka dengan cara yang baik, dengan kata-kata yang sopan, kata-kata yang halus, dengan akhlak dan perilaku yang terpuji. Fa in karihtumuhunna, jika kalian membenci mereka, ada yang kalian tidak suka dari istri-istri kalian, fa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu khairan katsira. Bisa jadi kalian membenci sesuatu,
padahal Allah memberikan kebaikan yang banyak pada sesuatu tersebut. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wanita itu tercipta dari apa? Tulang rusuk lurus atau bengkok? Tulang rusuk yang bengkok. Wanita itu banyak kekurangannya, banyak kesalahannya. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan wanita itu naqisuddin, ya, kurang agamanya, wa naqisul akal, kurang akalnya. Makanya persaksian wanita itu setengah dari persaksian laki-laki. Kurang agamanya karena mereka haid dan nifas. Sedangkan laki-laki ada yang haid dan nifas? Nggak ada. Mereka libur ketika haid dan nifas, libur sholat dan puasa. Kalau sholat tidak diqadha, puasa diqadha di hari-hari yang lain. Laki-laki nggak pernah ada istilah libur. Selama hayat masih dikandung badan, selama akal masih sehat, maka tidak ada istilah libur sholat dan puasa. Ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasihat yang kedua untuk Mas Widi dan juga para suami yang hadir di sini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi oleh seorang sahabat. Sahabat itu bertanya tentang hak dan kewajiban suami istri. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wejangan, an tut'imaha idza ta'imta. Engkau memberikan makan istrimu sebagaimana engkau makan. Kalau suaminya makan sate, ya istrinya juga diberikan sate juga. Jangan apa? Jangan yang lain. Sama. Antut aimaha idza ta'imta. Engkau memberikan makan sebagaimana engkau memberikan makan kepada istrimu sebagaimana apa yang kau makan. Suami makan sate, istri sate juga ternyata di rumah, tapi beda. Apa itu? Sayur tempe, sayur terong. Nah, ini nggak bisa seperti itu nggak adil. Kemudian yang kedua, antaksuha idaktasaita. Engkau memberikan pakaian kepada istrimu sebagaimana engkau juga memakai pakaian. Engkau beli baju baru, istrimu juga dibelikan baju baru. Daster sudah puluhan, atau bukan puluhan tahun ya, sudah tahunan, sudah robek sana sini, sudah bolong, masih dipakai juga, gak dibelikan yang baru. Padahal suaminya setiap bulan beli baju baru, beli celana baru. Ini zalim. Ibda biman ta'ul, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau engkau mau berbuat baik, mulailah dari orang-orang yang menjadi tanggunganmu, bukan orang lain. Maka kalau ada seorang istri yang dia mengatakan, betul suami saya itu orang baik, tapi bagi orang lain, bagi saya, bagi anak-anak, kami dibiarkan terlantar, tidak pernah diperhatikan, tidak pernah dicukupi kebutuhannya, sandang, pangan, dan papan. Di rumah berakhlak dengan akhlak yang buruk, suka marah-marah, suka bermain tangan, suka kasar. Dia orang baik, tapi dengan orang lain. Ketika temannya datang, dia sangat ramah, senyum.
kemudian mempersembahkan makanan ini dan itu, ketika berbicara di telepon dengan temannya, dengan orang lain, dia kata-katanya sangat halus. Jangan sampai ada istri yang berkata seperti itu. Kalau bisa istri berkata, betul, suamiku adalah orang yang terbaik bagi saya dan anak-anak saya. Seperti itu nggih Pak nggih? Ya, antaksuha idak tasaita wala tadribil wajha. Pesan yang ketiga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah engkau memberi makan kepada istrimu sebagaimana engkau makan, engkau memberinya pakaian sebagaimana engkau memakai pakaian. Pesan yang ketiga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan sekali-kali engkau memukul muka istrimu. Ini yang kadang atau sering dilupakan oleh seorang suami. Dia merasa dirinya kuat, hebat, tenaganya rosa, istrinya itu lemah, tidak berdaya. Ketika di rumah, istrinya menjadi pelampiasan dari kekesalan yang ada di luar. Akhirnya main tangan, main kasar. Padahal istri atau wanita itu tidaklah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tulang tangan. Wanita tidak diciptakan oleh Allah dari tulang tangan. Maka jangan seorang suami itu semena-mena dengan menampar, memukul istrinya. Wanita juga bukan diciptakan dari tulang kaki. Seorang suami semena-mena menendang, menginjak, apalagi biasanya kalau suami marah yang kasar itu menendang, menginjak istrinya. Tapi wanita itu diciptakan dari apa tadi? Tulang rusuk, yang wanita itu harus dijaga dan dilindungi. Dan kewajiban atau tugas terbesar dari seorang suami sebetulnya bukanlah hanya sekedar mencukupi sandang, pangan dan papan saja. Kewajiban terbesar seorang suami adalah menyelamatkan istrinya dari siksaan api neraka. Ingat baik-baik pesan Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tahrim ayat 6. Allah panggil orang-orang yang beriman. Yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang beriman, karena merekalah orang-orang yang akan mendengar dan mengijabahi panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu. Apa artinya? Wahai orang-orang yang beriman. Allah tidak panggil ya ayyuhan nas, wahai manusia, tidak. Ini berarti spesial pesan untuk orang-orang beriman. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kalian dan keluarga kalian dari apa? Dari api neraka. Caranya bagaimana seorang suami, seorang ayah menjaga istri, menjaga anaknya dari api neraka? Dijelaskan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, allimuhum wa addibuhum al khair. Ajari istri dan anakmu ilmu agama, ajari istri dan anakmu adab dan kebaikan. Ajak istrimu pergi ke majelis taklim. Jadi kalau ngaji, menghadiri majelis taklim, menghadiri pengajian, suami itu jangan egois, datang sendirian, apa pingin masuk surga sendirian.
Tentunya kepingin bareng-bareng sama istri. Antum wa azwajukum tuhbarun. Allah menceritakan tentang penduduk surga, Anda wahai para lelaki, wa azwajukum dan istri-istri kalian, tuhbarun, akan dibahagiakan di dalam surga. Jannatu adnin yadkhulunaha, orang-orang yang beriman akan masuk surga Aden yang penuh dengan kenikmatan. Wa man shalaha min abaihim, beserta dengan orang tua mereka, wa azwajihim, apa artinya? Dan pasangan-pasangan mereka, istri-istri mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala menggambarkan, menceritakan orang-orang yang masuk surga itu enggak sendirian, tapi ngajak orang tua, ngajak istri, wa dzurriyyatihim, dan anak keturunan mereka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasihat untuk Mbak Zahratul Mukminah, ya. Santri saya di Tarbiyatun Nisa. Kalau bapaknya ini belajar bareng bahasa Arab di Pondok Pesantren Tunas Ilmu sekitar berapa tahun yang lalu, Pak? Ya, sebelum Covid lah ya, 5 tahunan yang lalu. Masya Allah, ini Pak Mustafa ya, seminggu 2 kali atau 3 kali setiap sore ya, sepekan 2 atau 3 kali datang ke Kedung Wuluh di Purbalingga, hujan ya, tetap datang semata-mata untuk kepingin belajar bahasa Arab ya. Moga-moga berkah ini Pak Mustafa dan keluarganya, amin. Nasihat untuk Mbak Zahratul Mukminah dan juga para istri, para wanita yang hadir pada kesempatan hari ini. Saya ingin memberikan nasihat sama seperti ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat kepada seorang wanita. Suatu ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada seorang wanita, seorang sahabiah, "Adzatu zaujin anti?" Apakah engkau memiliki suami? Maka sahabiah tersebut menjawab, "Na'am, ya." Kemudian Rasulullah bertanya, bagaimana sikapmu kepada suamimu? Wanita itu menjawab, saya berusaha untuk melayani dan menservisnya dengan semampu saya. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, undhuri aina anti lahu. Dengarkan baik-baik nasihat dari Rasulullah kepada seorang sahabiah dan juga kepada para istri kaum mukminin dan mukminat. Undhuri anti aina lahu. Lihatlah di mana kedudukanmu di hadapan suamimu. Bagaimana perlakuanmu, sikapmu, tutur katamu di hadapan suamimu. Fa innama huwa jannatuki au naruki. Sesungguhnya suamimu itu adalah surgamu atau nerakamu. Orang Jawa bilang apa? Surga nunut, neraka katut. Jadi pesan bagi Mbak Zahratul dan juga para istri, introspeksilah diri panjenengan masing-masing, bagaimana sikap dan tutur kata panjenengan kepada suami-suami panjenengan, ya. Apakah selama ini sudah baik ataukah belum? Kalau sudah baik, maka ditingkatkan. Kalau belum baik, maka berusaha untuk diperbaiki. Nasihat yang kedua adalah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam
yang beliau bersabda, idza shallatil mar'atu khamsaha, jika seorang wanita sholat 5 waktu, seorang wanita sholat 5 waktu, wa shamat syahraha, berpuasa di bulan Ramadan, wa ata'at zaujaha, taat kepada suaminya, wa hafizat farjaha, menjaga kehormatannya, qila laha, akan dikatakan kepada wanita itu, udkhulil jannata min ayyi abwabin syi'ti, masuklah kalian ke dalam surga dari pintu mana saja yang kalian suka. Pintu surga itu ada berapa Bapak Ibu? Ada berapa? Ada 8. Pintu neraka ada 7. Jadi pintu surga ada 8, pintu neraka ada 7. Jadi sebetulnya mudah bagi kaum wanita untuk masuk surga. Syarat yang pertama apa tadi? Sholat 5 waktu dijaga. Yang kedua, puasa Ramadan ditunaikan. Yang ketiga, taat kepada suaminya dalam perkara ma'ruf, bukan dalam perkara maksiat. Yang keempat, menjaga kehormatannya, maka pada hari kiamat akan dikatakan kepada wanita itu, masuklah kalian ke dalam surga dari pintu mana saja yang kalian suka. Ini saja yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan, terima kasih banyak atas segala perhatian. Kita tutup dengan doa, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.